warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Kartika Permatasari Jalesta, dan sebelah kanan saya Bayu Pamungkas. sebelah kiri saya, Dan saya Muhammad Faiz Nuriman. dan di belakang Dan nama saya Erik Dorian Andriansyah. dan ada di belakang Dan saya saya Salsabila Arisiani. dan di ayo. Pantai Kenjeran merupakan daerah pesisir untuk utara Jawa Timur yang memiliki luas perairan sekitar 55 km. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dijelaskan pada pasal 2 bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Wilayah pesisir sebagai sabuk daratan yang berbatasan dengan lautan, di mana proses dan penggunaan lahan di darat secara langsung dipengaruhi oleh proses lautan dan sebaliknya. Pada kawasan pesisir Pantai Kenjeran, telah banyak berdiri bangunan-bangunan megah yang sengaja dibangun dan dipergunakan sebagai bisnis properti. Pembangunan rumah-rumah mewah atau perumahan mengakibatkan pesisir Pantai Kenjeran mengalami kerusakan. Penyebab yang mengakibatkan kerusakan antara lain yaitu degradasi, fisik habitat, dan berbagai pencemaran lainnya. Pencemaran pesisir Kenjeran berasal dari limbah cair permukiman, limbah rumah tangga, limbah industri, limbah perkotaan yang masih belum diolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir pulau-pulau kecil, memberikan kewenangan kepada wali kota untuk melakukan pengelolaan di wilayah pesisir. Yang dilakukan konservasi adalah spesies dan habitat Pantai Kenjeran yang merupakan habitat yang perlu dikonservasi. Dalam pengelolaan konservasi mencakup 3 hal penting. Yang pertama, biologi, yang kedua, ekonomi, dan yang ketiga, manusia. Dengan memperhatikan 5 prinsip dasar pengelolaan konservasi. Prinsip yang pertama, proses ekologis harusnya dapat dikontrol. Prinsip yang kedua, tujuan dan sasaran hendaknya dibuat dari sistem pemahaman ekologi. Dan prinsip yang ketiga, ancaman luar hendaknya dapat diminimalkan dan manfaat dari luar dapat dimaksimalkan. Prinsip yang keempat, proses evolusi hendaknya dapat dipertahankan. Dan prinsip yang kelima, pengelolaan hendaknya bersifat adaptif dan meminimalkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Setelah kita melakukan wawancara dengan nelayan Pantai Kenjeran, mengakui dirinya dirugikan akibat pembuangan limbah yang diberikan dari perumahan tersebut. Akibatnya, pesisir Pantai Kenjeran tercemar, menurunkan hasil penangkapan ikan para nelayan, dan mengurangi penghasilan nelayan setempat. Upaya pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi pencemaran pesisir Kenjeran yaitu dengan cara memasang rumpon. Namun, rumpon tidak memfilter secara sempurna. Maka dari itu, kami kelompok 9 memberikan saran agar dilakukan pengolahan sistem wetland. Through which the wastewater flows. The settler, the forced aeration horizontal flowbed, and the vertical flowbed. Sistem wetland merupakan pengolahan alami yang terjadi aktivitas sedimentasi, filtrasi, transfer gas, absorpsi, dan pengolahan kimiawi serta biologis karena mikroorganisme. Tidak hanya itu, zat-zat berbahaya yang mengakibatkan pencemaran pada pesisir Pantai Kenjeran akan hilang. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.